Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Prakarsa Kurniawan dari Universitas Teknologi Digital akan menjelaskan tentang ma'rifatullah dan bagaimana cara agar kita menjadi lebih dekat serta lebih mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah adalah pengenalan terhadap Allah. Ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi fondasi untuk menemukan makna sejati hidup. Dalam mengenalnya, kita menemukan tujuan yang mendalam tentang siapa dan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahamiyatu ma'rifatullah atau kepentingan mengenal Allah menjadi pilar dalam mencari makna hidup. Mengenal Allah bukan sekadar tugas, melainkan kunci untuk membuka pintu kehidupan yang penuh arti. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Raf'ul iman wa taqwa. Dari pemahaman awal tentang ahamiyatu ma'rifatullah, mari kita melangkah ke tahap berikutnya. Setelah kita mengenali kepentingan mengenal Allah, masa langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi bagaimana cara menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beberapa cara, di antaranya melalui ayat-ayat Allah, melalui metode Islam, dan juga melalui metode selain Islam, melalui ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama pemahaman tentang Allah bagi umat Islam. Ayat-ayatnya memberikan petunjuk, hikmah, dan pemahaman mendalam tentang sifat-sifatnya. Menyelami makna ayat-ayat Al-Quran adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah Dua. Melalui metode Islam, Islam memberikan metodologi tersendiri dalam mendekati pemahaman Allah. Melalui salat, puasa, dan amal ibadah lainnya, kita merasakan kedekatan dengannya, mempraktikkan nilai-nilai Islam, membentuk karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. 3. Melalui metode selain Islam. Meskipun Islam menjadi pedoman utama bagi umat muslim, ada juga jalan bagi mereka yang mencari pemahaman Allah melalui metode lain. Dalam dialog antaragama, refleksi pribadi, atau pencarian spiritual, beberapa orang menemukan pemahaman tentang Tuhan dari perspektif yang berbeda. Setiap individu memiliki perjalanan unik dalam mencari pemahaman tentang Allah. Selain mengeksplorasi Al-Quran dan metode Islam, terbuka juga kemungkinan untuk menemukan pemahaman melalui pengalaman dan metode selain Islam. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mendekati Allah dengan pikiran terbuka dan hati yang jernih. Adapun hambatan yang kita harus hadapi dalam mengenal Allah, berikut akan kita bahas apa saja hambatan yang harus dilalui. Salah satu hambatan utama dalam mengenal Allah adalah ketidakpedulian spiritual. Kesibukan dunia sering membuat kita lalai terhadap pencarian makna hidup dan menghalangi pemahaman tentang Allah. Selain itu, ketidaktersediaan waktu untuk merenung dan berkontemplasi merupakan hambatan lain. Kehidupan yang sibuk seringkali membuat kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk merenung dan memahami Allah. Dan juga lingkungan yang negatif dan pengaruh buruk dapat menjadi penghalang. Terjebak dalam lingkungan yang tidak mendukung spiritualitas dapat menghambat upaya kita untuk mengenal Allah. Meskipun ada hambatan yang menghalangi kita untuk mengenal Allah, kita dapat mengatasi mereka dengan tekad dan kesungguhan. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin yakin dan bertakwa terhadap Allah. Mengetahui bukti adanya Allah juga adalah bagian dari kita untuk lebih dekat
menuju ma'rifatullah. Berikut adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama bagi kehidupan yang bermakna. Keberadaannya memberikan arti pada setiap langkah kita, dan pemahaman akan hal ini sangat penting untuk meraih kebahagiaan sejati. Untuk menyadari eksistensi Allah, penting untuk memahami dalil-dalil yang kuat. Ayat-ayat Al-Quran, bukti-bukti alam, dan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti konkret yang mengindikasikan keberadaan Allah. Kita juga harus mengenali kebesaran Allah. Dalam penciptaannya, seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Pemahaman akan kebesaran dan keadilannya akan memotivasi kita untuk mengarahkan segala ibadah dan pengabdian hanya kepadanya. Pentingnya menyadari eksistensi Allah tidak hanya sekadar konsep, tetapi panggilan untuk menggali bukti-bukti kebesarannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tauhidullah supaya kita bisa lebih meyakinkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhidullah merupakan konsep dasar dalam Islam yang menekankan keesaan Allah. Ini bukan hanya keyakinan, melainkan fondasi bagi seluruh ajaran Islam. Tauhidullah adalah pengakuan dan keyakinan yang mendalam akan keesaan mutlak Allah. Tauhidullah mendorong kita untuk menyatukan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Syalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya menjadi ungkapan ketundukan dan penghambaan kepadanya semata. Ketahuan Allah dalam tauhid juga mencakup pengenalan terhadap asma dan sifatnya. Kita memahami bahwa sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna bersifat unik hanya padanya. Konsep tauhidullah bukan hanya relevan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan keesaan Allah memandu setiap langkah kita, dari keputusan kecil hingga tindakan besar. Mentauhidkan Allah bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebijaksanaan. Dalam tauhidullah, kita menemukan kebermaknaan hidup, kedamaian batin, dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menjelajahi keesaan Allah dalam tauhidullah, mari kita berlanjut ke dimensi selanjutnya dalam pemahaman Islam. Dalam materi selanjutnya, kita akan merenung tentang kehidupan yang dipenuhi dengan keesaan Allah, menggali bagaimana kesadaran akan tauhid meresapi setiap aspek kehidupan kita dalam Al-Hayah fi Dhillah Tauhid. Al-Hayan fi Zillah Tauhid mengajarkan kita untuk hidup dalam kesadaran akan tauhid, bahwa Allah hadir dalam setiap langkah kita. Sebagai Muslim, kita diingatkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengakui keesaan Allah dalam segala aspek. Kesadaran akan tauhid bukan hanya mengubah cara kita beribadah, tetapi juga membentuk etika dan moralitas kita. Tauhid tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga menjadi panduan dalam setiap keputusan dan perilaku kita. Menghidupkan kesadaran akan tauhid bukanlah sekadar kewajiban, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh makna. Setiap tindakan, setiap kata, dan setiap langkah kita menjadi ungkapan cinta dan taat kepada Allah. Dalam penutup ini, mari kita merangkum perjalanan kita dari pemahaman tauhidullah hingga hidup dalam bayang-bayang tauhid. Pemahaman ini membawa kita pada kesadaran akan keesaan Allah, mengubah pandangan kita terhadap hidup, dan memberikan makna yang mendalam. Semoga setiap langkah kita menjadi bukti kesetiaan kita kepadanya. Dan mari kita terus menjalani kehidupan dengan cinta dan rahmat Allah sebagai panduan utama.